Kristus telah bangkit. Ia yang mati disalibkan telah menang dan hidup kembali. Inilah kabar baik itu. Terangnya bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Inilah kabar baik itu. Dulu kita ketakutan akan ditinggalkan sendirian. Kini kita tahu, Kristus bersama kita selamat. Marilah kita pujikan, rayakan, Yesus rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmur. suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke firman, marilah kita menyanyikan karya terbesar. Kasih yang terhindar
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dan pimpinannya. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh memohon anugerah, kasih, kekuatan, konsentrasi dari Tuhan, supaya pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini sungguh bisa kami hayati, dan perenungan-Mu bisa kami pahami, dan akhirnya bisa kami wujudkan di dalam keseharian kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan sekarang ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10, yang begini bunyinya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka,
Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita barusan membaca sebagian firman Tuhan yang menceritakan atau mengisahkan satu cuplikan peristiwa setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana dua orang perempuan pada waktu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain dikatakan di situ, mereka pergi ke kubur itu. Dan mungkin mereka melihat peristiwa bagaimana malaikat Tuhan itu dari langit datang ke kubur itu, kemudian menggulingkan batu itu, dan masih ada penjaga pada waktu itu. Ketika penjaga itu melihat peristiwa malaikat itu datang kepada mereka, mereka menjadi ketakutan luar biasa, dan dikatakan mereka seperti hampir mati dalam kondisi yang sangat ketakutan luar biasa. Dan ketakutan itu juga sebetulnya dialami oleh dua orang wanita, dua orang Maria itu. Tetapi kalau penjaga-penjaga itu terus dalam kondisi ketakutan, ternyata dua Maria itu tidak demikian. Dua Maria itu mendapatkan satu kondisi di mana mereka pada awalnya takut, namun kemudian ada bercampur dengan dikatakan sukacita yang besar. Dan kalau kita perhatikan kondisi semacam ini, ada sesuatu yang rasanya tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana mungkin di dalam diri seseorang itu bisa ada perasaan takut? Dan dikatakan takut itu adalah takut yang hampir mati. Tetapi pada waktu yang sama juga ada satu perasaan sukacita yang besar. Nah, kalau seandainya kita disuruh mengekspresikan perasaan itu, kira-kira akan terjadi seperti apa? Satu sisi takut dan gemetar, tapi sisi yang lain mungkin tertawa karena sukacita yang besar. Dan itu ada di dalam diri atau hati dan pikiran mereka, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya memikirkan mengenai ekspresi, maka kita tidak bisa membayangkan apa yang dirasa dan bagaimana ekspresi dua orang Maria ini. Seperti saya katakan, bagaimana mungkin satu sisi ketakutan hampir mati, tetapi di sisi yang lain itu ada sukacita yang besar. Dan Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan dan memahami sukacita itu sebagai sesuatu perasaan yang diungkapkan dengan gembira, dengan wajah yang tersenyum, dengan sorakan sukacita kegembiraan, maka kita tidak akan bisa membayangkan dengan tepat ekspresi mereka. Tetapi kalau kita memahami Injil Matius dan memahami secara khusus istilah yang dipakai yaitu sukacita, itu ternyata berbeda dengan yang kita bayangkan. Sukacita di sini bukan gembira yang diungkapkan secara meluap-luap, walaupun dikatakan sebagai sukacita yang besar. Karena sukacita itu sebetulnya bukan satu ekspresi. Sukacita di dalam Injil Matius itu boleh dikatakan di dalam bahasa sekarang sebetulnya kalau kita bicara ekspresi itu cool, tenang, kalem, tidak meledak-ledak, bukan. Dan ketenangan itu disebabkan oleh karena apa yang dipikirkan itu bisa membuat dia tenang. Cool yang saya maksud di sini adalah ekspresi yang nampak secara rata-rata ketika orang bersukacita. Nah, kenapa saya katakan cool? Kalau Bapak Ibu dan anak-anak membaca di dalam Injil Matius dan menemukan atau mencari kata sukacita dalam bahasa aslinya, chara kata bendanya atau chairo di dalam kata kerjanya, maka memiliki konteks yang berbeda-beda, tetapi sebetulnya satu pemahaman. Sukacita adalah satu kondisi yang Tuhan berikan kepada seseorang ketika dia memahami firman Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, sukacita, chairo atau chara di dalam Injil Matius adalah satu kondisi di mana seseorang itu mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan sesuatu anugerah yang khusus dari Tuhan. Itu chairo, chara atau sukacita.
Jadi sebetulnya dua Maria ini, kalau kita membaca konteks dari Injil Matius ini, di satu sisi mereka takut karena mereka berjumpa dengan malaikat. Tetapi di sisi yang lain ada satu ketenangan, ada satu kekuatan, iman, pengharapan. Kenapa? Karena ternyata perkataan Tuhan Yesus terbukti. Ayat 6 dikatakan, malaikat itu berkata kepada dua Maria ini, Yesus sudah bangkit seperti yang pernah dia katakan. Artinya peristiwa kebangkitan itu adalah penggenapan dari yang Tuhan Yesus pernah katakan, dan juga dari nabi-nabi perjanjian lama yang pernah katakan, khususnya kitab Ayub, penebusku hidup, dia bangkit. Nah, ini yang memberikan satu ketenangan atau sukacita kepada dua Maria ini. Sekali lagi, kalau kita kembali, dua kondisi yang ada di dalam diri mereka, satu sisi takut, tapi sisi yang lain itu tenang, cool. Tapi bukan sekedar cool yang tenang, yang tidak tahu penyebabnya apa, atau penyebabnya karena situasi sekitarnya. Tidak. Dua Maria ini tetap tenang, mengatasi ketakutan mereka, sehingga mereka berlari kepada murid-murid untuk memberitahu kabar itu, oleh karena mereka punya iman. Perhatikan, ini adalah kondisi yang Tuhan berikan. Punya iman, punya pengharapan, sebab ternyata Tuhan Yesus itu hidup. Nah, kita bisa membayangkan kalau mereka tidak memiliki iman atau pengharapan yang seperti itu, yang tidak merelasikan atau mengasosiasikan perkataan atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dengan perkataannya seperti kata malaikat, maka tidak mungkin mereka mendapat ketenangan. Tidak mungkin mereka ada sukacita. Justru karena sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu firman Tuhan digenapi, ada ketenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang seperti sekarang, di mana kita harus mengerjakan banyak hal di rumah, mungkin kita awalnya tenang, tapi lewat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan kita memasuki minggu yang kesekian hari ini, awalnya tenang, tapi lama-lama kita bisa menjadi gelisah, menjadi tidak sabar, lelah menunggu kapan kondisi seperti sekarang itu diakhiri. Nah, kalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan, kita tidak mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan, maka tidak mungkin ada sukacita seperti dua perempuan ini. Sekali lagi, kita bisa mendapat satu kondisi hati, kondisi pikiran yang tenang, penuh harapan, ada sukacita ketika kita berelasi dengan Tuhan, ketika kita mengingat firman-Nya, ketika kita mulai mengandalkan Tuhan. Itu ada ketenangan, itu sukacita, itu cool, bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau sukacita kita bayangkan sebagai ekspresi gembira, maka itu bukan apa yang Alkitab maksud. Kegembiraan itu bisa muncul oleh karena peristiwa-peristiwa di sekitar kita, tapi sukacita di dalam Alkitab itu hanya muncul dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan bersama dengan Tuhan. Maka apa yang mesti kita lakukan di dalam kondisi seperti sekarang, supaya tetap cool, supaya tetap punya pengharapan, supaya tetap kreatif, produktif, berlatih, bahkan mengembangkan diri kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu di tengah-tengah kondisi yang mencembuhkan semacam ini, kalau bukan sukacita dari Tuhan? Oleh karena itu, mari saya mengajak kita banyak waktu untuk mulai berdiam diri dengan Tuhan, mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mulai belajar dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, membaca firman-Nya. Maka di situ ada ketenangan. Kemarin ada seorang teman yang menceritakan satu peristiwa sederhana, sehingga saya sharingkan kembali. Ini adalah kutipan dari yang teman saya ceritakan kemarin. Dia mengatakan ada satu keluarga, ini khusus bicara relasi mengenai ayah dengan anaknya. Waktu itu sudah malam hari, anak ini tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya, dan dia ke bawah ke ruang keluarga, dia mau ke toilet waktu itu. Tetapi dia kaget karena kelihatan papahnya belum tidur.
Papanya masih duduk di sofa dan melihat satu acara. Anak ini ikut duduk sebelah papanya dan mulai ngobrol dengan papanya. Dia tanya, "Papa, itu papa nonton apa? Film apa?" Papa ketawa-ketawa sendiri. Kadang-kadang papa tegang. Tadi saya amati ketika di tangga turun. Papanya tersenyum dan dia mengatakan, "Oh iya, papa lagi nonton film-film ini lucu. Ada lucu-lucunya. Tapi ada adegan-adegan yang cukup mengerikan, horor. Nah, kalau kamu mau nonton bersama dengan papa, lihat adegan yang lucu aja. Nanti kalau adegan yang horor, kamu tutup mata aja." Anak itu bilang, "Oke pak, oke." Kemudian dia ke toilet sebentar, kemudian cepat-cepat dia kembali ke sebelah papanya dan nonton bersama film itu. Di situ ternyata memang ada adegan-adegan yang lucu, maka papanya dan anak ini bisa tertawa bersama-sama, mengungkapkan kegembiraan mereka. Tapi pada satu adegan, ketika adegan lucu itu mulai berhenti, papa itu bilang kepada anaknya, "Kayaknya sebentar lagi adegan horor nih, mengerikan nih. Nanti kalau adegan mengerikan, kamu tutup mata. Papa bisa bantu kamu tutup mata. Jangan lihat. Kalau kamu lihat adegan itu, nanti akan teringat terus. Kamu tidak bisa tidur malam ini, besok nggak bisa sekolah." Anak itu bilang, "Oke papa, oke. Saya akan tutup mata nanti kalau adegannya serem. Papa tolong kasih tahu ya." Papa itu bilang, "Oke, papa akan kasih tahu." Anak ini nonton terus, dan pada waktu mulai adegan seram, papanya bilang, "Nak, kamu tutup mata dari sekarang aja." Anak itu bilang, "Iya pak, nanti kalau kira-kira serem, aku tidak tahan, aku tutup mata." Kemudian papa itu kembali ke layar televisi dan dia lihat terus adegan tegang dan horor itu. Dia lihat sampai adegan itu kemudian lewat. Kemudian papa itu melihat kepada anaknya. Ternyata anaknya tidak tutup mata. Waktu adegan yang mengerikan itu sudah lewat, anak itu nggak tutup mata. Dan bapaknya tanya, "Kamu nggak tutup mata tadi waktu melihat adegan yang seram itu?" Anak itu bilang, "Enggak pak, aku buka mata." "Kamu udah ketakutan lihat adegan tadi?" "Enggak pak." Bapaknya bingung, kok bisa nggak ketakutan? Kemudian dia tanya, "Kok kamu bisa nggak ketakutan? Itu adegan yang mengerikan untuk anak seusia kamu." Anak itu diam dan dia mengatakan, "Papa, waktu aku lihat adegannya mulai seram, aku lihat papa, wajah papa tegang. Jadi hanya aku lihat papa. Wajah papa tegang itu yang aku lihat. Sampai kemudian aku lihat wajah papa mulai tenang, mulai tersenyum. Aku lihat lagi ke layar televisi." "Kenapa kamu lihat papa?" Anak itu menjawab, "Karena aku percaya papa tidak akan menakut-nakuti aku. Aku percaya papa menemani aku terus di sini, dan aku perlu yakin papa ada di sini. Suaranya seram dari televisi, tetapi papa ada di sini. Aku pegang tangan papa, aku tidak takut papa." Itu sukacita. Satu ketenangan yang muncul oleh karena mempercayakan diri kepada sosok yang bisa dia percaya. Memegang tangan, berharap, menunggu, melihat kondisi, ekspresi daripada papanya itu. Dan itu memberikan ketenangan di dalam dirinya. Walaupun mungkin ada suara-suara dari televisi yang membuat dia tegang, hatinya pasti terpengaruh, tetapi tetap ada ketenangan, tetap cool, tenang, oleh karena ada papanya di situ. Dan lebih lagi dengan iman Kristiani yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain ini, dalam kondisi takut melihat malaikat yang wajahnya seperti kilat, pakaiannya putih terang, dalam kondisi takut yang sedemikian, mereka punya satu pengharapan, mereka punya satu keyakinan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang mereka percayai. Mereka yakin siapa Tuhan Yesus, bangkit dari kematian. Iman kita gampang dibuat ragu oleh kondisi sekitar kita. Kita mudah sedih kalau kondisi sekitar kita menyedihkan. Kita menjadi gembira waktu kita mendapat berkat dan menyenangkan. Itu bukan iman, itu bukan sukacita. Sukacita adalah sekali lagi satu ketenangan. Cool, tapi bukan sembarang cool. Karena cool yang punya iman percaya, punya pengharapan, punya kekuatan oleh karena mengenal Tuhan Yesus yang kita percaya. Dan saudara sekalian, sebagai evaluasi buat diri kita dalam peringatan Paskah kali ini, kita tahu Tuhan Yesus bangkit.
Kita percaya Tuhan Yesus bangkit. Tapi sampai sedalam apa kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus yang bangkit? Apakah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang bangkit kalah oleh karena kejenuhan dan kelelahan kita menunggu situasi membaik? Atau justru dalam situasi yang seperti ini kita tersungkur, kita berlutut, kita sungguh belajar mengenal Dia semakin dalam, dan kita percayakan hidup kita kepada Dia? Maka saya percaya di situ akan Tuhan berikan sukacita, ketenangan, kekuatan, walaupun situasi kita tidak menguntungkan. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Anak-anak sekalian, saya beri kesempatan nanti di rumah masing-masing berdoa untuk Bapak Ibu Guru, karena bukan cuman kita sebagai siswa yang mengerjakan tugas, tapi Bapak Ibu Guru juga perlu memikirkan metode dan juga isi dari pelajaran jarak jauh yang diberikan. Ya, jadi anak-anak tolong doakan Bapak Ibu Guru. Saya berikan waktu sekian detik atau sekian menit, kemudian nanti saya akan berdoa sekaligus menutup doa syafaat kita. Ya, mari kita berdoa. Silahkan anak-anak berdoa di rumah untuk Bapak Ibu Guru. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk para siswa dan untuk orang tua yang ada di rumah. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin menjemukan, karena kami harus terus di rumah, menahan diri untuk sebisa mungkin tidak bepergian kalau memang tidak betul-betul diperlukan. Kadang-kala dalam kondisi yang seperti itu kami jenuh, lelah. Apalagi menunggu kapan waktunya physical distancing ini diakhiri. Kapan waktunya COVID-19 bisa diselesaikan. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong dalam situasi yang seperti ini. Berkatilah tiap rumah tangga siswa-siswa kami dengan sukacita dari Tuhan, ketenangan dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Mampukan tiap keluarga untuk mulai berdoa bersama, belajar untuk saling mendengar satu dengan yang lain, belajar untuk saling mulai mengenal dan memahami antara orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik, suami dan istri, bahkan mertua dengan menantu. Tuhan kiranya menolong dalam situasi yang seperti sekarang. Justru tiap anggota keluarga bisa memanfaatkannya untuk keharmonisan, untuk kehangatan relasi satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang terus memikirkan, mengambil kebijakan dan keputusan peraturan pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini. Diperlukan satu ketelitian, analisa yang jitu, pengambilan keputusan langkah-langkah yang tepat untuk penanganan penyebaran dan juga bagaimana menyelesaikan virus ini. Kami rindu Tuhan tolong supaya pemerintah, khususnya presiden dan para kepala daerah, bisa betul-betul memikirkan dengan bijak dan semua keputusan yang diambil didukung oleh rakyat, sehingga kami bisa belajar menangani wabah ini, pandemi ini dengan baik, bijaksana dan disiplin. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, baik itu dokter maupun perawat yang ada di garis depan, yang memiliki risiko sangat besar untuk tertular, tetapi mereka harus berjuang untuk membantu menangani, menyembuhkan orang-orang, para pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Tuhan kiranya melindungi mereka. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan bagaimana mengatasi atau bagaimana menangani dan membantu orang-orang pasien yang terkena COVID-19. Kami juga berdoa dokter-dokter yang tidak secara langsung terjun menangani COVID-19, tapi mereka yang juga masih praktek
masih menolong orang-orang yang lain dengan penyakit mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memampukan mereka juga menjaga diri dengan baik, tetapi tetap bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh memohon anugerah-Mu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami berdoa. Mari kita mengakhiri doa syafaat kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan masuk pada pemutusan. Karena Yesus hidup, kehidupan sudah dianugerahkan kepada kita. Karena Yesus hidup, masa depan sudah dijamin di dalam keselamatan. Karena Yesus hidup, ketakutan tidak lagi menghalangi diri kita. Karena Yesus hidup, kita siap menyebarkan sukacitanya. Mari Bapak Ibu dan juga para siswa semuanya, kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini dengan satu pujian, Karena Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Karena Yesus hidup, pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Karena Yesus hidup, pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Yakinlah bahwa Yesus hidup, tidak hanya pada hari yang lalu, 2000 tahun yang lalu, tetapi Dia hidup sampai hari ini dan yang akan datang. Kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Biarlah kebaktian pada hari ini menjadikan berkat bagi kita semua. Shalom.